Akhirnya, Arteria Dahlan nyatakan siap mundur dari DPR gara-gara pernyataan Mahfud MD. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Bro. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Saya punya karir dari kecil, Bro. Saya tidak pernah pakai. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua. Fasilitas jadi dia apa-apa. boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden. Kenapa lapor Sebab ketua? Ya memang kenapa saya memiliki ketua sisi diangkat gelap oleh Presiden? masing-masing. Ada Selain SK. itu, Terus Benny untuk kan- apa? Ada ketua, ada komite. Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu. Ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam, tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Pernyataannya dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD kepada Arteria Dahlan saat menggelar sidang menjadi sorotan publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tatkala Arteria Dahlan merasa tidak terima saat Mahfud menyebut jika dirinya menghalang-halangi penyidikan. Saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, jadi definisi pengancaman itu pasti tahu. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya, Pak? Diketahui sebelumnya, Arteria Dahlan bahkan mendorong Mahfud MD untuk melaporkan dirinya ke manajemen jika dianggap menghalangi penyidikan. Skenario terburuk yang bisa dia terima yaitu pemecatan anggota dewan. Tak hanya sampai di situ, Arteria Dahlan juga menyatakan siap mundur jadi anggota dewan imbas dari pernyataan Mahfud MD soal Budi Gunawan. Arteria merelakan jabatannya apabila buntut dari kasus ini harus berhenti menjadi anggota DPR. Kalau hari ini nanti setelah ibu pimpinan saya mengatakan Arteria Dahlan berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya nggak mungkin, itu pasti ada budi baik tangan pimpinan. Oh, saya bukan orang sana, bisa kepilih, kata Arteria Dahlan. Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan berbagai dukungan dan serangan dari anggota DPR buntut mengungkapkan transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenku. Dalam dialog yang berlangsung saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu 29 Maret, Mahfud menjadi bulan-bulanan anggota DPR yang hadir. Mahfud didesak membuka seterang-terangnya soal transaksi bernilai fantastis itu. Berikut deretan anggota DPR yang mendukung dan menyerang Mahfud dalam perkara transaksi mencurigakan di Kemenku. Anggota DPR yang mendukung Mahfud MD, Supriyansa, fraksi Partai Golkar, anggota Komisi 3 DPR ini mendukung penuh Mahfud MD mengungkapkan dugaan TPPU pada transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenko. Namun dirinya masih mempertanyakan kesesuaian data antara Menko Polhukam dan juga Menku. Muhammad Nasir Jamil dari fraksi PKS. Nasir Jamil berharap Mahfud sebagai ketua komite TPPU bergerak dengan cepat mengungkap transaksi janggal di Kemenku. Sementara anggota DPR yang menyerang Mahfud, Trimedia Panjaitan dari fraksi PDIP, yang mempertanyakan Mahfud MD baru berniat buka-bukaan terkait transaksi janggal pada tahun ketiga saat menjadi menteri. Yang menyebut ada pihak menduga Mahfud mempunyai motif tersendiri dalam mengungkap kasus itu. Selanjutnya adalah Arteria Dahlan yang meyakini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ada larangan membocorkan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang. Johan Budi dari fraksi PDIP mengatakan untuk tidak mengusik-ngusik kotoran pejabat lain sebab menurutnya semua orang memiliki sisi gelap masing-masing. Selain itu, Benny Kaharman dari fraksi Demokrat. Benny curiga Mahfud punya motif politik di balik kegaduhan membongkar kasus janggal itu. Ia mendesak mantan ketua MK itu membuka seterang-terangnya kabar dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenku karena sudah menjurus ke pembohongan publik. Di mana data Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya yang benar daripada Menko Sri Mulyani perihal agregat transaksi janggal sebesar 349 triliun di lingkungan Kemenko. Menanggapi pernyataan Wamenko ini, Mahfud MD menegaskan sejak RDP dengan Komisi 3 DPR pada Kamis lalu, total dugaan pencucian uang di Kemenku secara agregat 349 triliun dari 300 surat. Akhirnya clear kan? Wamenko mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenku dan juga
juga Menko Polhukam atau PPATK tentang dugaan TPPU. Angka agregat 349 triliun dengan 300 surat, kata Mahfud. Namun Mahfud memahami bahwa data yang disodorkan Sri Mulyani saat raker dengan Komisi 11 DPR pada Selasa lalu mengungkap data 3 triliun adalah keliru. Sebab data yang benar itu adalah 35 triliun untuk kelompok pertama pada LHA. LHA kelompok kedua dalam transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenku dan pihak lain sebesar 53 triliun. Kemudian kelompok terakhir sebesar 260 triliun sehingga jumlah total agregat sebesar 349 triliun.